mendeteksi penipuan, dan memberikan skor kredit. Dalam manufaktur, bisa digunakan dalam proses perakitan dan memperkirakan kebutuhan produksi. Untuk pemateri yang kedua, kami persilakan Laura Aisyah. Baik, selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Nah, dengan menggunakan ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Selanjutnya untuk contoh sendiri, itu yang pertama ada Google Drive, kedua ada Dropbox, ketiga ada media sosial, keempat ada Mega Cloud, kelima ada Amazon Service atau AWS. Nah, untuk manfaatnya sendiri di sini ada penghematan biaya, bisa untuk keamanan, meningkatkan kolaborasi, mencegah kehilangan data, dan juga fleksibilitas. Di sini ada jenis-jenis sendiri. Yang pertama ada Platform as a Service atau PaaS. Untuk gunanya untuk mengakses platform tersebut melalui internet dan memulai membangun aplikasi mereka yang sudah terintegrasi dengan sistem. Keuntungan menggunakan PaaS adalah fleksibilitas dan efisiensi biaya. Yang kedua ada Infrastructure as a Service atau IaaS. Selama memahami tentang bagaimana mengelola software komputer, tidak perlu lagi hardware. Komponen komputer lainnya juga bisa ditambahkan untuk tingkatan performa layanan, seperti RAM, CPU, dan penyimpanan data. Yang ketiga ada Software as a Service atau SaaS. Dalam model SaaS, penyedia layanan memiliki peran untuk memelihara dan mengelola hardware, aplikasi, situs, dan infrastruktur sebuah sistem. Untuk manfaatnya ada 1, hemat biaya operasional, 2, pengelolaan data lebih optimal, dan 3, keamanan data akan terjamin. Bisa gini, untuk imajinasi teknologi masa depan, ada beberapa. Yang pertama adalah operator center telah mendapatkan banyak momentum dalam jaringan nirkabel generasi berikutnya termasuk 5G dan jaringan 4G LTE lama. Nah, dengan kemajuan AI untuk operasi TI, gagasan Network Operation Center yang sepenuhnya otomatis dan tanpa interferensi manusia merupakan harapan ideal. Selama 3 tahun ke depan, perusahaan jaringan akan lebih lanjut menanamkan IoTs ke dalam operasi mereka yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas jaringan, mendukung teknisi, dan memodernisasi infrastruktur. Yang kedua ada ekosistem IoT. Kombinasi IoT, private 5G, dan edge computing akan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan secara real time dan membuat kebijakan yang lebih baik. Nah, ketika perusahaan mempercepat upaya digitalisasi, maka akan diperlukan lebih banyak konektivitas dan lebih banyak perangkat teknologi terbaru karena perusahaan terus mendigitalisasikan lingkungan fisik. Keunggulan ini akan semakin penting karena perusahaan membutuhkan data untuk memenuhi platform analitik yang didukung oleh AIML atau Artificial Intelligence atau Machine Learning. Peningkatan otomatisasi karena kekurangan tenaga kerja, computer vision dan digital twins akan menjadi kasus penggunaan utama yang mendorong kebutuhan akan kemampuan edge yang kuat. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ayo. Apakah ada yang bisa bertanya? Apakah ada yang ditanyakan bisa menggunakan
help untuk bertanya langsung atau bisa ketik di kolom komentar. Saya mau bertanya. Aku Le. Ya, persilakan Uh, Rafael. saya Rafael. Di sini mau bertanya apa tantangan utama dalam implementasi revolusi industri 4.0? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Oke, apakah ada yang bertanya lagi? Oh, apa tantangan utama dalam implementasi revolusi industri 4.0? Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Kami membuka 3 pertanyaan, kurang 1 pertanyaan lagi. Apakah ada yang ditanyakan? Bisa lewat chat. Oke, Nailatul Balara dipersilakan. Pertanyaannya adalah bagaimana peran Internet of Things dalam revolusi industri 4.0? Terima kasih atas pertanyaannya, Nailatul Balaro. Pertanyaan ditampung terlebih dahulu. Baik, saya selaku pemateri pertama akan menjawab pertanyaan dari Nailatul Baroro. Pertanyaannya adalah bagaimana peran Internet of Things atau IoT dalam revolusi industri 4.0? Jawabannya adalah Internet of Things atau IoT memainkan peran kunci dalam revolusi industri 4.0 dengan menghubungkan berbagai perangkat mesin dan sistem melalui jaringan internet. IoT memungkinkan perangkat-perangkat untuk saling berkomunikasi, mengumpulkan dan berbagi data secara real-time. Ini memberikan transparansi yang lebih besar dalam proses produksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memungkinkan pemeliharaan prediktif. Dengan IoT, perusahaan dapat memantau dan mengoptimalkan operasional pabrik secara terus-menerus, mengurangi waktu henti mesin, serta mempercepat respon terhadap perubahan kebutuhan pasar. Selain itu, IoT juga memungkinkan integrasi yang lebih baik antara rantai pasokan dan distribusi, sehingga meningkatkan kecepatan dan akurasi pengiriman produk. Apakah bisa diterima? Bagaimana Nailatul Bararo?
Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rafael, yaitu apa tantangan utama dalam implementasi revolusi industri 4.0? Jadi tantangan utamanya meliputi 1. Kesiapan infrastruktur. Tidak semua negara atau perusahaan memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Yang kedua ada keamanan data. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan disimpan secara digital, risiko keamanan tersebut akan meningkat. Yang ketiga ada kesenjangan keterampilan. Banyak tenaga kerja mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Oleh sebab itu akan diasah lagi keterampilannya. Yang keempat ada biaya investasi. Implementasi teknologi canggih memerlukan investasi yang signifikan. Baik, apa bisa diterima, Rafael? Ya baik Kak, saya bisa terima. Terima kasih. Baik, karena pertanyaannya sudah selesai, saya akan silakan ke moderator. Waktu kita hampir habis. Terima kasih banyak kepada Tayinta Datu Elas dan Naura Aisyah atas presentasinya yang sangat bermanfaat, dan kepada para peserta yang aktif berpartisipasi. Semoga diskusi ini memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang perkembangan industri era 4.0 di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.